Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan seperti biasa aku akan pakai request dari subscriber ya. Jadi ada yang pernah request, adakah yang mencintai atau menyayangiku dalam diam? Akankah dia menyatakannya? Itu bunyi requestnya ya. Oke, itu akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Jadi kira-kira adakah yang mencintai atau menyayangi kalian dalam diam? Akankah dia menyatakan perasaannya gitu ya? Oke, kalian cukup fokus sama pertanyaannya, lalu pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Apakah grup 1, 2, atau 3? Oke, ingat, ini adalah general reading, jadi tidak harus resonate atau sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Ini hanya fun reading saja. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas, oke? Baik, langsung saja menuju ke pembacaan. Grup 1, grup 2, grup 3, langsung ke description box. Pilih grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Oke, kita langsung menuju ke grup 1. Hai, grup 1 buat kalian yang memilih Four of Cups, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Leo, ada Aquarius, ada Gemini, ada Scorpio, ada Taurus ya. Ada Libra juga. Oke, itu yang bisa aku sebutkan di sini. Dan di sini juga ada Aries dan ada Pisces. Ya, oke. Itu energi yang terlihat. Baik, grup 1. Kembali ke pertanyaannya. Apakah ada yang mencintai kalian dalam diam? Aku sih melihatnya ada ya di sini. Ingat, ini energi juga bisa vice versa ya. Bisa jadi kalian berdua punya perasaan yang sama gitu ya. Bisa jadi ini yang terbaca adalah energi kalian, tapi bisa juga keduanya punya perasaan yang sama, oke? Aku melihatnya ada yang mencintai grup 1 dalam diam ya. Dan orang ini akan menyatakan perasaannya sih. Kalau aku lihat di Two of Wands itu, mereka akan menyatakan perasaannya di sini ya. Mereka sudah bertekad ya. Jadi kalau aku lihat ini adalah orang yang sebenarnya sudah pernah dekat atau menjalin hubungan dengan grup 1, justru hubungan kalian sebelumnya itu banyak konflik gitu ya. Dan di sini mereka sebenarnya masih ingin rekonsiliasi. Ya, aku melihatnya di sini ada energi ingin membuka lembaran baru, ingin bekerja keras lagi, berusaha lagi untuk memperbaiki hubungan ini, berusaha untuk rekonsiliasi. Jadi kayak masih ada semangat untuk berusaha memperbaiki lah ya, memperjuangkan hubungan ini. Ya, mereka sepertinya ingin minta maaf dan ingin memulai, seperti yang aku bilang, memulai lembaran baru bersama grup 1 ya kan. Seperti memulai lagi dari nol gitu ya. Dan melupakan segala hal yang di belakang gitu ya, terutama konflik yang pernah terjadi di antara kalian. Aku melihatnya di sini konfliknya cukup pelik gitu ya. Sepertinya di masa lalu ya, kalian itu punya banyak konflik yang belum terselesaikan ya. Jadi konflik banyak, tidak bisa menyelesaikan, terus bubar aja gitu ya. Kemudian di situ masih ada hati yang terluka dan gimana ya? Ini kayak perpisahan yang membawa luka gitu. Jadi kalau modelnya seperti ini, berpisah itu bisa aja sih sebenarnya berpisah baik-baik gitu ya. Jadi sebelum berpisah, sebelum mengakhiri semuanya, oh ya udah ya, maksudnya diperbaiki gitu loh ya. Maksudnya sebelum mengakhiri semuanya, konflik yang ada itu coba diluruskan, diperbaiki, diselesaikan sampai situ. Ya termasuk hubungannya juga diselesaikan sampai situ, lalu ya udah berakhir jalan masing-masing, bisa seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat di sini kalian itu ya udah bubar aja gitu ya. Pergi atau bubarnya itu dengan banyak apa ya? Banyak bawaan gitu ya. Bawaan itu maksudnya konflik yang belum beres, sakit hati yang belum disembuhkan, segala kesalahan-kesalahan perkataan dan perbuatan yang
belum termaafkan gitu ya, belum diluruskan, belum diupayakan damai gitu loh secara lisan gitu kan. Intinya bukan perpisahan yang baik lah kalau aku lihat di sini ya. Jadi berpisahnya itu masih apa ya, banyak hal yang mengganjal gitu loh ya. Jadi dalam keadaan hati terluka, segala hal belum dibereskan, belum ada perdamaian, terus bubar gitu. Intinya itu yang aku lihat di sini ya. Itu akhir dari itu semua, akhir dari hubungan kalian seperti itu gitu ya. Di masa lalu ya. Nah, kalau situasinya seperti itu, kalaupun kembali lagi ya, pertama kalau beruntungnya kalian atau siapapun itu selama berpisah terus ya mengalami atau mendapatkan pencerahan gitu ya, kemudian berhasil healing, bisa memaafkan diri, bisa memaafkan orang itu gitu ya, siapapun itu ya yang sudah menyakiti, bisa saja sih kembali lagi dalam keadaan lebih damai. Tergantung juga sih, ini masalah perjalanan tiap orang beda-beda ya. Ada yang berpikir, oh ya udahlah, udah dimaafkan, kemudian memang ingin kembali gitu loh. Dan saat mau kembali itu memang dia sendiri benar-benar sudah memaafkan dan sudah berusaha healing, sudah berdamai dengan situasinya gitu ya. Dan itu harus kedua belah pihak gitu. Baru bisa rekonsiliasi enak. Tapi kalau tidak seperti itu, kembali pun itu belum tentu baik ya. Maksudnya baik itu gini. Kalau luka itu belum sembuh ya, sebenarnya di dalam hatinya belum memaafkan, belum berdamai, itu sulit untuk rekonsiliasi. Kalau misalkan masih ada cinta dan ingin bersama gitu, bisa saja rekonsiliasi, tapi bisa jadi masalah yang lama itu muncul kembali, keluar lagi gitu. Kalau pertama ada yang belum menyadari itu dan mengulanginya lagi, kemudian yang belum sembuh tadi lukanya itu mudah kena trigger ya sikap pasangannya gitu lah ya. Nah itu bisa muncul lagi ke permukaan, jadi bisa memperburuk keadaan lah ya. Kembali pun malah hanya memperparah luka yang sebenarnya belum sembuh, bisa jadi kayak gitu kan. Jadi harus tahu sih sebenarnya kalau kembali itu apa yang harus dilakukan, itu harus tahu. Kalau enggak ya ini cuman kayak putus nyambung tapi ya apa ya, aku nggak bilang kalian harus seperti itu, tapi bisa seperti itu kalau nggak paham gitu loh apa yang harus dilakukan saat kembali gitu kan. Kemudian ada juga sih orang yang dia berusaha berdamai dengan keadaan biar dia itu bisa lega gitu loh hatinya gitu ya. Tapi bukan berarti dia mau kembali. Bisa juga kasusnya seperti itu gitu. Orang tuh macam-macam sih. Nah kalau kayak gini mungkin dia nggak mau membuka konflik lagi, nggak mau dan nggak tertarik juga berkonflik lagi. Siapa yang mau berkonflik sih? Nggak ada yang mau berkonflik sebenarnya ya kan. Tapi jangankan berkonflik gitu loh, mungkin berurusan lagi mereka juga belum tentu mau gitu loh. Kalau posisinya sudah benar-benar nggak mau kembali ya, berurusan aja nggak mau, apalagi mau berkonflik dengan orang itu gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi dia semata-mata mau berdamai dengan situasi, itu bukan untuk kembali, tapi untuk dirinya sendiri, menyembuhkan dirinya, terus bisa move on kayak gitu. Ya, tergantung gitu ya. Namanya rekonsiliasi memang harus keduanya mau dan harus sama-sama sadar sih ya apa yang harus dilakukan kalau mau rekonsiliasi kayak gitu. Oke, kembali ke sini. Kalau aku lihat sih ini banyak major arcana sebenarnya. Lumayan loh, 1, 2, 3, 4. Ada 4 major arcana ya. Nah kalau aku lihat di sini orang ini masih punya perasaan yang kuat. Bayangkan di sini ada the strength dan ada the lovers ya. Jadi udah jelas koneksi di antara kalian itu sebenarnya kuat gitu. Jadi kalau aku melihat dari tebaran yang ada, ini keduanya bisa saja sama-sama mau rekonsiliasi karena mereka masih punya perasaan yang sama-sama kuat, masih saling mencintai gitu loh. Cuman
memang tantangannya di sini gitu ya. Ini kemungkinan masalah sudut pandang, karakter gitu ya. Bisa jadi kalian itu memang bertemu ya bukan bisa jadi, ini pasti sih bertemu untuk saling memberikan pelajaran gitu ya. Kalau pelajaran itu sudah bisa diterima, maksudnya bukan sekedar bicara oh gue udah terima pelajarannya. Menerima pelajaran itu harus sadar betul sih, maksudnya paham pelajarannya itu apa gitu ya. Orang bisa aja kena masalah tapi ya mereka belum tentu paham dengan pelajaran yang harus dipetik di situ gitu. Oke, jadi mungkin itu kontraknya. Kalau kalian sudah sama-sama memetik pelajarannya dengan tepat gitu ya. Pertama, bisa jadi kalian melaju terus bersama, hubungan kuat ya. Bisa juga kedua, kalian gak harus bersama untuk sebagai pasangan, tetapi kalau aku melihat koneksinya seperti ini, kemungkinan kalian masih tetap bersama entah sebagai teman atau apapun itu gitu ya, karena koneksinya kuat gitu. Saling mendukung kayak gitu, bisa seperti itu. Yang pasti kalau pelajaran itu sudah dipetik, tidak harus terjadi konflik terus-terusan di antara kalian gitu ya. Seperti itu sih intinya ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi ya kalau dilihat dari kekuatan soul connection yang ada di sini, kalian masih sama-sama menginginkan dan mungkin masih sama-sama merindukan gitu ya. Tapi memang banyak masalah di masa lalu ya yang belum terselesaikan dan ya pergi begitu aja gitu ya. Apalagi ya yang bisa aku sampaikan di sini? Udah sih itu aja. Jadi sudah bisa menjawab ya. Ada yang mencintai kalian dalam diam dan orang ini adalah orang yang sudah kalian ketahui, bahkan kalian sudah sempat punya konflik banyak dan ya mereka akan menyatakan perasaannya. Setidaknya salah satu di antara kalian ada yang berusaha maju atau melakukan inisiatif gitu loh. Karena di sini kalau aku lihat orang ini belum mau menyerah untuk hubungan ini gitu ya. Banyak sekali ya beban yang kalian bawa di sini kalau aku lihat. Beban di sini tuh ketidakpuasan dari pasangan ya, atau kalau ini mantan lah ya yang ingin rekonsiliasi gitu. Intinya ada ketidakpuasan satu sama lain gitu ya. Apa ya, aku sih melihatnya kayak banyak luka di dalam diri kalian gitu. Jadi saling mencintai tapi sering juga saling melukai dan banyak dari luka itu belum beres gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini kayak ketika berharap orang tersebut memahami, itu justru orang itu nggak memahami. Tapi emang kayak gitu loh ya. Ketika kita, ini bukan soal romance aja, soal apapun. Biasanya kalau kita berharap orang itu paham, biasanya kita akan kecewa gitu, biasanya ya. Jadi justru di saat kita nggak berharap orang itu memahami, orang itu akhirnya paham sendiri. Bisa jadi kayak gitu, memahami maksud kita lah ya. Bisa juga sebenarnya bukan berarti orang itu nggak paham, mungkin pura-pura nggak paham aja, bisa seperti itu. Intinya tidak memenuhi ekspektasi kita. Kita itu berekspektasi dia bersikap bagaimana gitu loh, tapi dia tidak bisa bersikap seperti itu gitu loh. Terus kita mengatakan, oh dia nggak memahami kita, bisa seperti itu ya kan? Itu sih yang bisa aku sampaikan di sini ya. Jadi soal ekspektasi dan kekecewaan ya itu memang dua hal yang berkaitan. Dimana ada ekspektasi di situ ada potensi kekecewaan gitu. Jadi ketika kita berharap pada seseorang untuk memahami kita lalu kita kecewa sama orang itu, sama sikap orang itu gitu ya. Kayaknya itu udah pertanda sih kita harus berhenti berharap orang tersebut memenuhi ekspektasi kita atau berhenti berharap orang itu mengerti kita gitu. Mungkin kita bisa fokus sama diri kita gitu. Kayak pertanda, karena semakin dikejar itu kayak kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa seperti itu gitu. Oke,
Jadi itu yang bisa aku sampaikan di sini. Terus aku melihatnya di sini egonya juga sama-sama besar. Wajar lah ya, namanya juga manusia gitu. Kebetulan kalian bertemunya seperti itu. Oke, good luck buat kalian. Semoga diberikan yang terbaik ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai, grup 2 buat kalian yang memilih Prince of Cups. Di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ada Aquarius, ada Scorpio, Taurus, Leo ya. Kemudian ada Cancer, ada Libra. Oke. Baik, grup 2. Kalau kembali ke pertanyaannya, adakah orang yang mencintai kalian dalam diam dan akankah dia menyatakan perasaannya? Ya, aku jawab ya di sini ya. Ingat ini bisa vice versa, bisa juga ini perasaan keduanya, bisa juga seperti itu. Maksudnya vice versa, bisa ini adalah energi kalian, bisa ya kalian berdua punya perasaan yang sama, oke? Jadi sesuaikan saja dengan situasi kalian, apakah resonate atau tidak, apakah energinya terbalik ya kan, kalian lebih tahu situasinya, oke? Karena ini juga general reading ya. Grup 2, kalau aku lihat di sini ada yang mencintai kalian dalam diam dan orang ini akan menyatakan perasaannya, ya. Ini berbeda dari grup 1. Kalau grup 1 adalah orang yang pernah dekat atau punya hubungan dengan mereka, terus pernah punya konflik justru ya. Saling mencintai tapi ya banyak konflik juga gitu loh. Nah, kalau aku lihat di sini di grup 2, orang ini sepertinya udah lumayan lama menyimpan perasaannya untuk kalian gitu loh. Jadi kemungkinan kalian belum pernah punya hubungan sama orang ini. Ya. Dan memang butuh waktu lama untuk orang ini berani keluar dari cangkangnya untuk coba melakukan pendekatan sama kalian. Aku melihatnya lumayan lama energinya memang ya. Dari mereka suka sama kalian ya sampai ada kemungkinan menyatakan perasaannya. Nah, itu range waktunya cukup lama. Bayangkan di situ ada Prince of Pentacles, ya. Tetapi orang ini memang, ya kalau dilihat dari karakternya yang seperti ini, orang ini kalau sudah menyukai atau mencintai seseorang, itu cukup komit gitu loh. Jadi dalam hal komitmen, loyalitas, aku pikir lumayan orang ini ya. Penilaiannya dari segi loyalitas iya, karena mereka cukup lama loh menyimpan perasaannya pada kalian dan mereka tetap mencintai kalian, menyayangi kalian, menyukai kalian gitu loh. Dan serius sama kalian. Di situ ada Ace of Pentacles, ada Ten of Pentacles. Jadi jelas orang ini tuh pandangannya adalah sebuah komitmen bersama kalian, bukan main-main tetapi memang serius, ingin punya komitmen, ingin punya sesuatu yang kuat dan stabil, hubungan jangka panjang, membahagiakan kalian, hidup bersama dengan kalian, pokoknya bersama kalian untuk selamanya. Intinya itu dalam pandangan mereka gitu. Jadi bukan untuk sekedar pacaran, senang-senang aja, bukan. Orang ini itu tadi clue-nya tadi sudah aku sebut ya. Dalam waktu yang lama itu memang sebenarnya mereka punya keseriusan sama kalian gitu ya. Jadi itu sih poin plusnya, mereka adalah orang yang sepertinya bisa berkomitmen, punya loyalitas yang lumayan ketika mencintai seseorang, menyukai seseorang, cukup apa ya, cukup stabil gitu loh perasaannya ya. Jadi kalau udah sama satu orang itu ya udah, orang itu bisa menjadi satu-satunya lah ya, karena nggak semua orang kayak gitu loh. Bisa aja dalam waktu yang lama itu dia nggak hanya suka sama satu orang, bisa saja berpindah ke orang lain, perasaannya mudah berubah, bisa seperti itu gitu ya, mudah tertarik, mudah jatuh cinta. Tapi kalau aku lihat di sini orang ini cukup stabil gitu loh, kalau sudah mencintai seseorang atau menyukai seseorang, hatinya untuk orang itu gitu ya. Walaupun di luar sana banyak ya, tapi ya kalau sudah menjadi seseorang yang mereka cintai ya menjadi satu-satunya, the one and only, bisa seperti itu gitu ya. Kekurangannya ya namanya juga manusia ya, nggak ada yang sempurna, apapun di dunia ini tidak ada yang sempurna gitu. Kekurangannya mungkin di mata kalian ini sebuah kekurangan ya, progres mereka yang lama. Jadi
ya kayaknya betah aja gitu loh menyimpan perasaan diam seperti itu, kayaknya kurang greget gitu ya progresnya yang lama. Dan kalau kalian menyukai orang yang lumayan agresif, nah orang ini bisa jadi rasanya kurang greget gitu loh ya dalam hal pendekatan. um, Ya tadi aku bilang waktunya lama, kemudian mungkin belum tentu juga orang ini romantis kalau aku lihat, tapi balik lagi kalau loyal ya, kalau setia sih kemungkinan besar setia. Karena setia itu relatif juga sih sebenarnya. Kita mau berharap orang setia itu sejauh mana sih? Masa disakitin terus mau stay di situ kan nggak juga gitu loh. Makanya ada beberapa tipe tergantung sudut pandang ya. Kalau secara perasaan dan secara fisik juga ya kalau kata aku ya. Secara perasaan dan fisik sebenarnya ini dari sudut pandang aku melihat ini loh ya, itu cukup setia. Tapi please, ini general reading, jadi jangan telan mentah-mentah. Kalian bisa lihat apakah orang di depan kalian ini cukup setia atau tidak gitu ya. Jadi jangan serta-merta menganggap ini sepenuhnya adalah energi kalian dan pasti cocok atau resonate dengan kalian dan bisa menjadi pegangan tanpa kalian melihat tanda-tandanya atau lebih teliti lagi lah intinya gitu, oke? Baik, kalau aku lihat ini adalah energi orang yang setia, intinya ini loh ya, ini adalah energi orang yang setia, relatif setia, oke? Kemudian orangnya pekerja keras juga sebenarnya kalau aku lihat ya. Jadi orang ini punya mindset kalau dia menyukai seseorang, ini nggak peduli pria atau wanita ya. Ini tipe-tipe orang yang ingin membahagiakan pasangannya, terutama dengan materi gitu ya. Jadi mungkin kalau wanita tipikal wanita yang mereka juga mau sebenarnya punya uang banyak biar bisa kayak memanjakan pasangannya, bisa seperti itu, bisa tipe yang seperti itu ya. Kalau pria ya juga bisa seperti itu gitu. Baik pria ataupun wanita, aku melihatnya ini energi orang yang seperti itu gitu. Secara materi oke, mereka pekerja keras dan materinya oke. Dan seperti yang aku bilang, pandangan mereka itu kalau mereka mencintai seseorang, mereka mau serius dengan orang itu dan mereka sendiri mau mencukupkan. Makanya itu mereka orangnya pekerja keras. Kalau mereka merasa oh gue udah cukup nih gitu, mereka bisa jadi maju. Tapi kalau belum, mereka itu kayak tertantang untuk terus apa ya, meningkatkan mungkin materinya gitu ya. Tapi itu sih kalau aku lihat, karena kalau mau bilang memantaskan diri itu agak nggak enak juga gitu loh. Emang mau pantas seperti apa gitu loh, ini kan sangat relatif sekali gitu kan, begitulah. Jadi kalau aku lihat memang tipikal orang yang mereka mau sukses gitu. Jadi mungkin ya mereka mau sukses dari sudut pandang mereka. Sukses itu kan relatif. Intinya mereka itu punya target lah ya. Sukses itu targetnya bagaimana gitu loh. Mereka tahu itu gitu ya dari sudut pandang mereka. Mereka mau menjadi seperti itu, baru mereka akan maju. Aku lihatnya seperti itu, tipikal yang seperti itulah ya. Jadi mungkin pikiran mereka ini, gue mau sukses, gue mau sukses dulu gitu loh. Biar mungkin mereka merasa lebih percaya diri kali kalau bisa sukses versi mereka. Mereka percaya diri untuk mendekati orang yang mereka cintai ini gitu. Bisa jadi gitu ya. Karena balik lagi mereka ini kan niatnya serius ya. Jadi memang mereka pun serius gitu loh untuk berkomitmen. Serius untuk berkomitmen itu dari sudut pandang mereka, bukan cuma berbicara dan mendekat gitu kan. Terus menjalin hubungan, tetapi mereka harus memperkuat dirinya dari segi materi terutama. Karena memang mau serius di sini kan membangun rumah tangga gitu ya. Jadi mereka merasa ya itu butuh budget gitu loh. Jadi ya gue harus sukses, gue harus punya uang yang banyak gitu. Banyak dari sudut pandang mereka. Balik lagi itu semua relatif ya. Intinya seperti itu ya. Jadi ini kalau aku lihat sih secara pekerjaan udah stabil ya orang ini.
Mereka intinya punya penghasilan yang lumayan dan tetap gitu loh. Lumayan terus tetap gitu. Memang tipe-tipe orang yang lumayan gila kerja juga gitu loh. Ya, bisa jadi suka menabung loh orang ini. Dan tidak sombong. Apa ya, kalau aku lihat sih memang suka bekerja dan suka mengumpulkan materi gitu loh. Jadi mungkin aja bukan tipikal yang suka menghambur-hamburkan. Mungkin ya. Apa ya, bagus sih kalau dalam keuangan mereka bagus. Bukan bagus dalam bekerja dan menghasilkan uang saja, tapi bagus dalam mengatur keuangan. Sepertinya kalau yang aku lihat kayak gitu ya. Baguslah kalau kayak gitu ya. Kemudian orang ini kalau aku lihat sih sebenarnya ini dari sudut pandang aku melihat apa yang ada di sini. Aku tidak bilang ini harus menjadi energi kalian atau cerita kalian loh ya. Aku melihatnya energi yang ada di sini adalah orang yang cukup, kalau bijaksana ya, tapi cukup penyabar kalau aku lihat ya. Jadi gimana ya orang ini? Itu tadi suka memanjakan pasangan dengan materi, kemudian mereka mungkin cenderung suka mengalah gitu ya. Gimana lagi ya? Jadi kayak ya kadang kelihatan bucin gitu ya. Cuman bukan bucin yang udah nggak relevan juga sih sebenarnya. Karena energi-energi orang yang bucin tidak relevan itu kelihatan ya. Suram gitu loh. Kalau udah bucin yang tidak relevan itu biasanya suram aja gitu loh energinya kelihatannya ya. Tapi ini enggak kok. Maksudnya ya mungkin kelihatan bucinnya itu mereka suka memanjakan, membahagiakan pasangannya gitu. Tapi nggak menyiksa juga gitu loh. Makanya aku bilang masih relevan lah ya gitu ya. Kemudian apa ya, dewasa, tadi aku udah bilang bijaksana. Ya mungkin kalau mau romantis, orang ini tidak romantis dengan kata-kata, tergantung love language kalian apa ya kan. Suka hadiah-hadiah gitu. Nah cocok sama orang ini karena orang ini emang suka kayak gitu. Oke, kalau aku lihat di sini orang ini mau langsung, tadi aku bilang mau langsung serius sih kalau menyatakan perasaan ini kayaknya kalau mau mendam rasa memang lama, tapi kalau mereka udah berbicara ini nggak lama-lama sih sebenarnya. Nggak lama-lama untuk mengajak ke mungkin pernikahan atau komitmen seperti itu. Atau mau serius itu biasanya nggak lama sih, relatif nggak lama. Kalaupun nggak langsung menikah cepat-cepat ya, mereka menyatakan keseriusannya cukup cepat gitu. Oke. Kemudian aku melihatnya di sini, apakah grup 2 adalah orang yang cukup tough gitu ya, maksudnya kelihatannya dari luar itu cukup prinsipil banget gitu ya, apa ya, dalam pendirian itu cukup keras gitu loh ya, terus kelihatan jutek gitu nggak. Nah kalau grup 2 seperti itu cocok, mungkin bisa jadi ini energi kalian, tapi kalau justru kalian tidak seperti itu, kalian mendekati orang yang seperti itu ya berarti ini energinya terbalik ya, vice versa tadi aku bilang gitu ya. Nah, aku melihat orang ini memang merasa dia harus berjuang keras untuk meluluhkan orang yang dia cintai ini. Orang yang dicintai ini yang aku lihat adalah grup 2, oke? Jadi itu ya, berusaha keras untuk meluluhkan karena kelihatannya mereka di sini tuh kayak agak sulit untuk ditaklukkan gitu, bisa jadi kayak gitu ya. Oke, jadi bagus sekali secara materi untuk grup 2 ini orangnya ya. Yang mau mendekat itu yang kulihat. Oke, good luck buat kalian. Semoga diberikan yang terbaik. Bye. Hai, grup 3 yang memilih Six of Wands. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Libra, ada Cancer, ada Aries, ada Pisces. Pisces? Ada Aquarius. Sorry. Ada Pisces juga sih. Tadi Aries sudah aku sebutkan, Libra udah aku sebutkan. Oke, itu kira-kira yang terlihat di sini ya. Oke ya, sebentar aku cek lagi. Oke, cukup. Grup 3. Di sini kalau aku lihat
Oke, aku jawab dulu pertanyaannya. Adakah yang mencintai kalian dalam diam? Aku melihatnya sih ada, ya. Apakah dia akan menyatakan perasaannya? Dia ingin sekali menyatakan perasaannya, itu jelas. Tetapi, apa ya? Dia merasa masih perlu membangun keberanian lagi sih, kalau aku lihat ya. Jadi, apakah akan menyatakan perasaannya? Bisa iya, bisa enggak ya. Karena ini kayak secret admirer gitu loh. Ya, apakah dia akan memilih tetap seperti itu atau akan menyatakan perasaannya, ya itu semua kembali sama dia. Karena di sini imbang energinya ya. Ya mungkin bisa lebih berat sedikit ke akan menyatakan perasaannya. Bisa jadi kayak gitu ya. Karena ini kan membaca energi, balik lagi. Ini yang terbaca saat ini. Kedepannya bisa saja berubah karena energi itu dinamis ya. Situasi di depan itu sangat dinamis sekali, oke? Di sini aku melihat, ingat ya, ini bisa vice versa. Jadi kalian lihat saja situasi kalian sebenarnya seperti apa. Ini juga general reading ya. Apakah ini energi kalian atau bukan ya? Aku melihatnya di sini, mereka melihat grup 3 itu adalah sosok yang sukses secara materi. Kayaknya udah punya segalanya, uang punya, posisi punya, ya kan, kebahagiaan punya, apa yang dibutuhkan punya, bisa membahagiakan dirinya sendiri, kayaknya udah oke banget. Jadi mereka melihat grup 3 ini adalah orang yang bukan cuman kece, tetapi secara ya mungkin kesuksesan, pembawaan, kepribadian itu oke banget gitu ya, sukses juga gitu ya. Pokoknya suksesnya itu luar dalam gitu. Secara materi kayaknya udah mapan gitu loh ya. Jadi mereka melihatnya itu kayaknya grup 3 ini udah punya segalanya gitu loh. Kayak nggak butuh siapapun gitu loh ya. Kayak nggak butuh pasangan, intinya gitu kalau aku lihat ya. Jadi fisik udah kece, karisma itu udah oke. Itu justru yang bikin mereka jatuh cinta juga sih. Kayaknya mandiri juga itu yang bikin mereka jatuh cinta juga ya. Kece, mandiri, karisma dapet, ya kan, terus kayaknya sudah cukup dengan hidupnya, bisa membahagiakan dirinya sendiri, ya tadi aku bilang mandiri gitu ya, kayaknya cukup mapan udahan gitu loh. Jadi mereka mau mendekati grup 3 itu mikir-mikir gitu loh. Orang kayak gini pasti banyak lah yang deketin. Apa iya gue akan diperhitungkan? Ada pikiran seperti itu. Bener nggak grup 3 merasa seperti itu nggak? Kalau iya, ya berarti ini energi kalian. Tapi kalau kalian nggak merasa, oh kayaknya gue nih yang menyukai orang yang seperti itu, berarti ini energinya terbalik gitu ya. Ingat ini juga general reading ya. Oke, nah di sini aku melihat mereka itu kayak maju mundur gitu loh kalau mau menyatakan perasaannya. Mungkin mereka bisa saja sudah memberikan tanda-tandanya gitu ya, tetapi nggak seberani itu untuk to the point ya, dan melakukan pendekatan. Mungkin grup 3 ini terlihat terlalu kuat gitu loh karakternya ya. Jadi apa ya bahasanya, bikin apa ya, bikin ya mungkin insecure, bikin orang lain insecure atau terintimidasi, bisa jadi kayak gitu. Cuman kalau aku lihat di sini sih sebenarnya mereka juga bukan orang yang terlalu terintimidasi ya. Mereka sepertinya orang yang mapan, orang yang pekerja keras juga gitu ya. Cuman mungkin melihat sosok grup 3 ini juga terlalu kuat dan terlalu mandiri, terlalu kece gitu loh. Jadi mereka juga mikir-mikir, ya mungkin dari uang gue bisa lah mengupayakan, tapi apakah gue cukup kece di mata mereka? Bisa jadi mereka berpikir seperti itu gitu loh. Kayaknya grup 3 ini banyak sekali gitu loh yang suka, yang mungkin cakep-cakep gitu ya. Bukan sekedar uang aja gitu. Bisa jadi ada pemikiran itu dari mereka ya. Mereka orang yang kayaknya secara usia dan mental cukup dewasa banget sih kalau aku lihat ya di sini. Secara materi oke. Itu sih kalau aku lihat ya. Terus mereka ini udah ngefans sama grup 3 sejak lama, udah suka sama grup 3 sejak lama. Tetapi mungkin memang ya sejauh ini selama ini hanya menyukai aja. Jadi kayak secret admirer gitu. Mungkin saja grup 3 sudah menangkap sih sebenarnya signal ya, sinyal bahwa mereka itu ada ketertarikan sama grup 3. Cuman mungkin grup 3 ini
bersikap cuek gitu loh, seperti kayak nggak butuh pasangan, nggak butuh siapapun gitu ya. Jadi orang lain itu mikir-mikir gitu loh, mungkin dia nggak tertarik aja kali ya sama gue. Bisa jadi seperti itu gitu kondisinya, bisa jadi ya. Kalian itu diidam-idamkan banget loh kalau aku lihat di sini ya. Oke, intinya sih aku melihat orang ini sebenarnya secara materi bisa mengimbangi grup 3 ya. Karena orang ini kayaknya dari materi itu mapan gitu loh, dan keuangannya bagus orang ini, rezekinya bagus ya, abundance-nya bagus gitu ya. Cuman kayaknya tanpa grup 3 serasa kurang lengkap gitu kalau aku lihat di sini ya. Oke, aku melihat sih sebenarnya ada potensi cukup besar juga ya untuk mereka berusaha gitu. Tapi balik lagi orang ini ya itu yang aku lihat maju mundur gitu loh. Terkadang mereka kayaknya punya mental kuat, oke gua akan maju. Terus tiba-tiba terserang anxiety gitu loh. Bingung ya. Kayak gitu kondisinya kalau aku lihat ya. Jadi masih menjadi pertimbangan ya. Terus bisa jadi nih, tantangan di antara kalian cukup besar ya. Entah apakah kalian ini ada perbedaan yang cukup mendasar, bisa jadi ya, yang menjadi alasan ya untuk mereka juga bisa gue bersama grup 3 gitu loh. Dengan perbedaan di antara kita yang seperti itu. Bisa jadi perbedaan di sini bisa masalah status sosial atau keyakinan atau yang lainnya lah ya, yang seperti itu ya. Suku ras bisa seperti itu ya, atau ya mungkin kebudayaan ya, culture bisa juga. Aku melihat di sini ada hal besar gitu loh. Kalau mereka mau sama kalian, mereka harus berani menghadapi hal besar itu. Hal besar ini menyangkut perbedaan yang kayaknya bukan cuman kalian aja gitu loh. Maksudnya bukan menyangkut kalian aja, mungkin saja orang lain itu ikut di sini, apakah keluarga, circle, background kayak gitu loh ya. Atau mungkin jarak kalian yang cukup jauh dan sulit dijangkau, bisa juga seperti itu. Aku melihat ada tantangan besar lah kalau kalian bersama, itu menjadi pertimbangan mereka. Tapi bukan berarti mereka mau melepaskan juga, karena keinginan mereka itu juga besar sih sebenarnya. Cuman keberaniannya juga butuh keinginan besar, tapi kalau tidak diimbangi dengan keberanian yang besar ya susah juga ya. Ya hanya sebatas keinginan aja dan sebatas kayak mengidolakan, sebatas berimajinasi, sebatas itu aja gitu ya. Jadi kalau benar-benar seingin itu mau nggak mau mereka akan membangun keberaniannya sih gitu. Itu sih ciri-ciri orangnya ya untuk grup 3. Apalagi ya? Mereka mencintai grup 3, ya tadi aku udah bilang ini tuh cinta dan ngefans gitu loh. Jadi ya cinta ada di situ jelas, tapi mengagumi itu juga gitu loh ya. Orang bisa saja mencintai tapi nggak terlalu mikir apakah gue mengagumi pasangan gue atau tidak gitu. Tapi ini tuh memang punya kekaguman yang besar juga terhadap grup 3 gitu. Iya sih, ini kayaknya kalian itu benar-benar punya hambatan atau perbedaan yang mendasar ya, kalau aku lihat di sini ya. Jadi itu yang menahan mereka. Apakah status di sini maksudnya ada yang tidak available gitu? Entah ya gitu. Karena kayaknya mereka sendiri juga sadar gitu loh tantangan itu gitu. Dan ini kayaknya bukan soal materi, karena kayaknya mereka juga cukup mapan gitu ya. Mereka masih bisa bekerja lagi dan menghasilkan lebih lagi gitu ya. Dan bukan soal merasa terintimidasi saja dari pesona grup 3, bukan sekedar itu kalau aku lihat gitu ya. Ada hal lain di luar sana. Ya itu tadi yang aku sebutkan ya, isu-isu yang tadi aku sebutkan ya. Berkaitan dengan background ya. Itu bisa jadi kayak gitu ya. Jadi itu menjadi penghalang karena mereka merasa
itu adalah perbedaan yang mendasar. Kalau dari mereka sih mau-mau saja dan gak ada masalah. Intinya mereka mau menerima segalanya gitu loh. Cuman apakah grup 3 bersedia? Apakah orang-orang di belakang atau circle ya maksudnya keluarga gitu kan, ya circle terdekat, apakah menerima gitu kan? Dari mereka itu sebenarnya oke-oke aja. Cuman apakah kalian ini siap gitu loh untuk bersama-sama menghadapi itu gitu loh. Tantangan di depan itu ya yang besar itu. Ya yang besar itu maksudnya adalah perbedaan yang mendasar yang memang kayak jurang pemisah di antara kalian gitu loh. Siap nggak kalian berdua menghadapi itu gitu loh. Memang sih dalam menjalin hubungan ya, kalau kalian berdua sama-sama independen, saling mencintai, terus konsekuen, ya kayaknya bisa-bisa aja kalian tinggal menjalani hidup karena yang menjalani kan kalian berdua gitu kan. Cuman ya gimana ya, terkadang keadaan juga nggak segampang itu ya. Kita sih inginnya kayak gitu loh. Ya memang sih kita akan menjalaninya ya berdua gitu loh. Cuman ada aja yang di luar itu faktor eksternal yang berusaha mengintervensi, bisa jadi kayak gitu. Yang suka nggak suka pasti tetap mengintervensi gitu. Itu semua kembali sama orangnya sih ya. Ada orang yang cuek, tetap jalan, tapi ada orang yang mereka merasa situasinya nggak semudah itu, mereka merasa terikat di situ. Bisa juga kayak gitu. Mungkin saja ini masalah status juga sih. Balik lagi ini general reading, bisa jadi sebagian dari kalian memang terhalang status. Jadi mungkin ada yang sudah punya pasangan, bisa jadi seperti itu ya. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi itu ciri-cirinya orang yang mencintai kalian dalam diam dan ya ingin mengungkapkan perasaannya juga terhadap kalian gitu ya. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.